Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sungguh mengucap syukur buat kesempatan hari ini kita boleh diberikan waktu untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kembali lagi hari ini di dalam anugerah-Mu, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami sehingga apa yang kami renungkan pada hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kidung Agung pasal 3 ayat yang ke-6 sampai pasal 5 ayat yang pertama. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan daripada firman Tuhan ini, kita hanya akan membaca di pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di belakang telukungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagai kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delimah pelipismu di balik telukungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari Gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari Gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebuh dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Kitab Kidung Agung menggunakan bahasa-bahasa puitis yang menolong kita untuk menghayati keintiman fisik di antara pria dan wanita dalam relasi yang bersifat pribadi. Artinya, seksualitas bukanlah merupakan dosa. Keintiman fisik dalam relasi suami istri merupakan bagian dari rencana dan kehendak Allah ketika Dia menciptakan segala sesuatu. Allah yang Maha Kudus tidak mungkin berdosa. Oleh karena itu, keintiman fisik itu sebenarnya sungguh amat baik.
Seksualitas merupakan berkat dari Allah yang harus dijalankan sesuai dengan kehendaknya dan tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepuasan manusia. Hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang telah disatukan serta diberkati Allah dalam pernikahan kudus. Namun ironisnya, hari-hari ini dunia menunjukkan kepada kita bahwa di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan yang telah dipersatukan Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Itu sebabnya hari-hari ini berita perselingkuhan muncul dan menjadi trending topic di media sosial dan juga di YouTube. Orang-orang yang melakukan perselingkuhan, mereka tidak lagi melihat bahwa kekudusan seksual di dalam pernikahan itu adalah anugerah dan juga merupakan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, bagi mereka yang melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan mereka masing-masing, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tubuh kita ini bukan dipergunakan untuk percabulan, tetapi tubuh kita ini adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita. Saudara, Tuhan tidak menghendaki bahwa tubuh yang diberikan kepada kita ini dipakai untuk sesuatu yang tidak kudus, untuk sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Karena tubuh yang diberikan kepada kita ini telah dibayar dengan lunas dan harganya itu mahal, yaitu dengan darah Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudaraku, melalui perenungan kita pada hari ini, mari kita sama-sama boleh belajar. Jikalau pada hari ini kita belum memiliki pasangan hidup, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan sendiri yang menolong kita, agar supaya kita dapat menjaga kekudusan hidup seksualitas kita. Bagi kita yang sudah punya pasangan, suami atau istri, yang sudah dipersatukan Tuhan di dalam pernikahan yang kudus, mari saudara kita juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang menjadi kepala atas keluarga kita. Kita juga meminta supaya pimpinan, penyertaan Tuhan juga boleh menyertai kehidupan pernikahan kita. Sehingga kelak ketika kita punya anak dan cucu, kita juga bisa mewariskan atau memberikan teladan yang baik kepada mereka. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memampukan kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan kita juga boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap kami yang sudah punya pasangan, kiranya Tuhan yang akan menolong menjaga kehidupan pernikahan kami, supaya boleh semakin serupa dengan Tuhan. Setiap kami juga Tuhan yang masih bergumul dengan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami, sehingga kami dapat belajar untuk hidup kudus, sehingga dapat menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong dan memimpin kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.